Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Solehin di channel YouTube yang senantiasa menyajikan video-video pembelajaran yang menarik dan bermanfaat tentunya. Pada video kali ini kita akan membahas machine learning. Utamanya adalah algoritma naive Bayes classifier, yang kali ini kita mungkin lebih banyak ke arah praktek atau hands-on ya, menggunakan Python ya, dengan bantuan nanti toolsnya kita menggunakan Google Colabs ya, yang mana Google Colabs itu merupakan tools yang sangat mudah kita gunakan ya, tanpa perlu instalasi ya, karena sudah disediakan oleh Google. Baik, kita sedikit overview mengenai metode naive Bayes ya. Naive Bayes classifier ini merupakan salah satu metode dalam machine learning yang masuk dalam kategori metode supervised ya, supervised learning gitu ya. Ini sangat sering dipakai. Basic metodenya adalah statistical classifier. Artinya metode ini memang didasarkan pada teorema Bayesian yang merupakan atau berfokus pada peluang keanggotaan dari setiap kelas. Jadi yang dicari adalah peluang kemunculan anggota dari suatu kelas ya, berdasarkan data tentunya. Jadi semua keputusan nanti yang diambil ya dalam klasifikasi naive Bayes ini berdasarkan pada perhitungan statistik ya. Nah, ini sederhana tanpa modeling ya. Jadi salah satu kelebihannya adalah sederhana karena memang semua didasarkan pada perhitungan statistik, tidak perlu ada proses training dari sisi pemodelan ya maksudnya ya, tapi nanti training data tetap dilakukan gitu ya. Kemudian kinerjanya baik ya, baik untuk data yang jumlahnya terbatas maupun banyak ya. Secara komputasi secara umum ya, ini lebih baik dibanding algoritma yang pernah kita bahas sebelumnya, yaitu KNN ya, karena di sini dia hanya mengandalkan pada perhitungan statistik ya. Kalau sedangkan KNN itu pasti akan ada perhitungan proses ini ya, proses ketetanggaan gitu ya, yang di sana pasti akan ada sorting dan sebagainya gitu ya. Kemudian penjelasan selengkapnya mungkin bisa disimak di YouTube yang pernah saya bahas juga ya, mengenai algoritma naive Bayes classifier, langkah-langkahnya ya, step by stepnya seperti apa. Oke, baik. Oh ya, salah satu mungkin kasus yang mungkin cocok untuk naive Bayes sebenarnya adalah kasus yang memang sifatnya kategorikal ya. Jadi datanya atau atributnya adalah kategorikal ya, karena memang basisnya statistik. Walaupun demikian, naive Bayes ini berkembang ya. Kalau untuk data yang sifatnya numerik gitu ya, sifatnya memang berupa angka gitu dan bukan kategorikal, maka ada metode yang namanya Gaussian naive Bayes classifier gitu kan ya, yang itu sebenarnya ya pada prinsipnya sama saja ya, basisnya adalah statistik, hanya peluangnya dihitung berdasarkan teorema Gaussian gitu ya. Oke, baik, kita akan coba kasus ya, dan kita akan hands on di Google Colabs. Saya akan buka dulu Google Colabs. Ya, ini dia Google Colabs-nya gitu ya. Ini filenya, linknya bisa dilihat di deskripsi dari video ini gitu ya. Jadi teman-teman bisa langsung coba juga, langsung dimodifikasi dan langsung dicoba tentunya gitu ya, secara mandiri gitu ya. Nah, agar nanti bisa sama-sama belajar ya mengenai bagaimana klasifikasi naive Bayes. Oke, baik. Pertama kita mungkin import dulu ya. Ya, kita sertakan dulu library yang diperlukan ya. Yang library dasar biasanya dalam machine learning ada NumPy, ya, Pandas, Gaussian naive Bayes karena memang kita metodenya pakai ini. Trains test split ini nanti untuk kita bisa mengubah atau membagi ya data, ada training dan testing. Kemudian accuracy score ini untuk menghitung nanti skor akurasinya, dan
Matplotlib kalau diperlukan, mungkin nanti ada penampilan dalam bentuk grafik gitu ya. Nah, namun sepertinya Pandas kita nggak akan pakai di hands-on ini gitu kan ya. Jadi kita nanti bisa remark gitu kan ya. Tapi kalau memang nanti datanya berasal dari satu dataset tertentu, mungkin Pandas diperlukan. Ya, kita running dulu nih ya. Nah, dataset yang digunakan ya itu kita akan menggunakan dataset Iris ya, yang tentunya dataset Iris ini salah satu dataset yang mungkin sangat sering dipakai gitu kan ya untuk mencoba machine learning gitu kan ya. Ini merupakan dataset yang terlabelisasi, ada labelnya, ada sekitar 50 sampel untuk setiap kelas. Ada 3 kelas, yaitu Iris Tosa, Iris Virginica, dan Iris Versicolor. Atributnya ada 4 atribut dan ada satu kelas untuk atribut label. Nah, kita sebenarnya bisa mendownload atau mengunduh dataset Iris ini dalam format CSV atau format yang lain gitu kan ya. Namun pada kali ini kita akan memanfaatkan dataset Iris yang sudah ada di repository dari sklearn gitu kan ya. Jadi dari sklearn kita import dataset di sini, kemudian Irisnya kita tinggal load gitu ya, karena memang ini banyak dipakai sehingga sudah tersedia di library-nya Python sklearn gitu ya. Oke, kita coba ya, kemudian kita coba tampilkan datanya. Oh ya, ternyata ada 150 datanya ya, dengan 4 atribut gitu kan ya. Kemudian labelnya, targetnya ada 150, ada cuma ada 1 di sana. Oke, pertama kita coba lihat kolom-kolomnya ya. Ya, yaitu labelnya ada Setosa, Versicolor, Virginica. Kemudian di sini deskripsinya kita coba lihat lebih dalam lagi ya, untuk memahami data Iris ini. Oke, di sana ada 150 data, ada sepal length, atributnya sepal length, sepal width, petal length, petal width, dalam sentimeter, yang kelasnya ada 3 tadi. Ya, ini adalah statistik dasar datanya ya. Sepal length itu minnya 4,3, maksnya adalah 7,9, dengan rata-rata adalah 5,84 dan seterusnya. Ya, ini adalah kelas correlation dan seterusnya. Oke, ini statistik saja, dan kemudian tidak ada missing value karena ini memang dataset yang sudah jadi. Kemudian secara balancing juga setiap kelas balance karena sepertiganya, jadi dari masing-masing kelas itu isinya sepertiga dari total data. Oke, ini adalah informasi mungkin yang menggenerate atau membuat data ini pertama kali dan seterusnya ya. Oke, kita tidak bahas itu, kita akan langsung bahas ke penerapan dari algoritma naive Bayes-nya. Pertama kita akan bagi data set itu menjadi data training dan data testing. Ya, nah ada beberapa skenario sih gitu kan ya, yang sering dipakai gitu kan ya. Ada yang pakai skenario dibagi 2, data training dan data testing. Ini kalau kita punya single dataset, kita bagi 2 saja secara sederhana, training dan testing. Ada juga yang bagi 3, training, validation, sama testing. Ya, untuk memudahkan untuk kali ini kita akan bagi dengan komposisi 80% training, 20 testing. Jadi pakai skenario yang A. Ya. Ini untuk mempermudah aja. Kalau yang ini misalnya model, nanti kalau ada yang algoritma yang menghasilkan model, kemudian modelnya mau divalidasi, itu bisa juga. Ya, tapi kali ini kita akan pakai skenario yang A. Oke, dengan 80-20 kita mau import trains test split dan dari sklearn dan ya, untuk memecah data tersebut secara otomatis ya, secara random gitu ya. Oke, dengan komposisi test size-nya adalah 0,2 atau 20% tadi. Oke, saat kita running. Nah, diperoleh train set-nya adalah 120 data, sedangkan test set-nya adalah 30 data.
Oke, selanjutnya kita implementasi metode klasifikasinya. Yang pertama adalah kita import dulu ininya, library-nya ya, Gaussian Naive Bayes ya, dari Escalon juga ya, kita running. Oke, ini import tidak menghasilkan apa-apa. Kemudian kita kembangkan atau bangun modelnya dengan memanggil fungsi Gaussian Naive Bayes dengan parameter yang default. Lalu kita fit, kita ini terapkan modelnya dengan data train ya. X train ini adalah atributnya, Y train ini adalah labelnya. Kita running. Oke, lanjut ya, ini sudah di training, modelnya sudah diperoleh atau sudah bisa dipakai. Selanjutnya kita pakai model tersebut untuk melakukan prediksi ya, menghasilkan Y predictnya ya. Kita running. Oke, lalu kita cetak. Nah, ini adalah Y-pred 0,25. Ini 5 data pertama ya, kita tampilkan di sini. Ya, ternyata hasilnya sama ya. Kalau kita misalnya seluruh data. Nah, mungkin akan ada yang beda nih ya. Ini di sini ada yang beda. Ini kita bisa perbandingan ya antara predicted sama yang testingnya ya, yang aslinya. Ya. Oke, kemudian terakhir kita akan menghitung akurasinya. Secara mudah kita bisa hitung akurasi dari hasil prediksi ini ya, diperbandingkannya. Kita perbandingkan dua ini dengan aktual kelasnya, dengan kelas sebenarnya. Ya, kita bisa pakai Escalon metric ya di sini. Ya, import kemudian langsung metric.akurasi skornya dari Y-pred sama Y-test ya. Jadi diperbandingkan keduanya. Kita running. Oke, akurasinya adalah 96,67% atau 0,96. Oke, saya kira itu ya, secara sederhana kita bisa menerapkan algoritma Naive Bayes untuk melakukan prediksi atau klasifikasi ya dari suatu data. Ya tentunya dengan kalau misalnya kita terapkan pada data yang sebenarnya akan ada mungkin langkah-langkah atau proses-proses yang berbeda, tidak sesederhana kita menggunakan dataset yang sudah siap jadi seperti dataset Iris. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kunjungi channel YouTube saya di youtube.com/c/Ahmad Solihin. Ya, ada banyak sekali video-video pembelajaran yang insya Allah akan terus bertambah gitu kan ya, yang insya Allah juga bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih, selamat belajar, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.